Apa jadinya jika ribuan peluru meriam yang meluncur deras tiba-tiba membeku di udara dan berubah menjadi butiran tasbih saat menyentuh air? Di pesisir Bangkalan, seorang perwira Belanda bernama Van den Berg menyaksikan logika dunianya runtuh seketika. Di hadapannya, Shaikhona Khalil bukan hanya berdiri menantang maut tanpa senjata, melainkan berjalan dengan tenang di atas gelombang samudera, seolah lautan adalah hamparan sajadah. Inilah kesaksian rahasia tentang karomah luar biasa yang membungkam keangkuhan penjajah, sebuah kisah nyata yang disembunyikan sejarah, tentang kekuatan doa yang sanggup melumpuhkan Mesiu tanpa setetes pun darah tertumpah. Langit di atas Selat Madura sore itu tampak seperti lukisan yang belum kering, perpaduan antara warna jingga keemasan dan ungu yang menyapu garis cakrawala. Angin laut berembus tenang, membawa aroma garam yang khas, dan suara kepakan sayap burang-burang camar yang pulang ke sarang. Di atas geladak kapal uap Dehup, seorang pria berdiri tegak dengan seragam kebanggaannya yang kaku. Ia adalah Opsir Van den Berg, seorang perwira muda yang baru saja menginjakkan kaki di tanah Bangkalan setelah menempuh perjalanan panjang dari Batavia. Bagi Van den Berg, Madura adalah sebuah teka-teki. Ia sering mendengar rekan-rekannya di markas besar membicarakan pulau ini dengan nada bicara yang penuh kewaspadaan. Namun, dari pandangan pertamanya, yang ia lihat hanyalah kedamaian. Di kejauhan, pesisir pantai tampak landai dengan jejeran pohon kelapa yang melambai pelan, seolah menyapa kedatangannya dengan keramahan yang jujur. "Tanah ini sangat tenang, Kapten," ujar Van den Berg kepada komandan kapal yang berdiri di sampingnya. Sulit dipercayai bahwa pusat-pusat perlawanan pikiran yang paling kuat justru lahir dari tempat sesunyi ini. Sang kapten hanya tersenyum tipis. Matanya tetap tertuju pada garis pantai. "Jangan tertipu oleh ketenangannya, Van den Berg. Di sana, kekuatan tidak diukur dari berapa banyak bedil yang dimiliki, tapi dari seberapa dalam mereka sujud." Ada seorang guru, seorang kiai di Bangkalan ini yang namanya lebih bergetar di telinga rakyat daripada nama gubernur jenderal kita di Buitenzorg. Van den Berg mengerutkan kening. Sebagai seorang yang dididik dalam alam pikiran rasional Eropa, ia sulit menerima pernyataan itu. Bagi dia, kekuasaan adalah administrasi, logistik, dan kekuatan militer yang terorganisir. Ide tentang seorang pria tua yang hanya duduk di atas ambal, namun mampu menggerakkan hati ribuan orang tanpa satupun perintah resmi, terdengar seperti dongeng belaka. Setibanya di pelabuhan, Van den Berg disambut oleh udara panas yang lembab dan hiruk-pikuk pelabuhan yang hidup. Namun, ada sesuatu yang berbeda di sini. Ia memperhatikan orang-orang lokal, para kuli panggul, nelayan, dan pedagang pasar. Mereka bekerja dengan giat. Namun, setiap kali suara azan berkumandang dari kejauhan, aktivitas itu berhenti sejenak dalam harmoni yang sempurna. Ada sebuah keteraturan batin yang tidak ia temukan di kota-kota besar yang bising. Malam pertamanya di Bangkalan dihabiskan di sebuah rumah dinas bergaya kolonial yang menghadap ke arah kota. Sambil menyesap kopi pahit, ia membuka katitan-katitan intelijen mengenai sosok yang paling berpengaruh di pulau itu, Shaikhona Khalil. Dalam catatan tersebut, Shaikhona digambarkan sebagai sosok yang sangat sederhana, namun memiliki pengaruh yang menembus batas-batas wilayah. Ia adalah magnet yang menarik para pencari ilmu dari seluruh penjuru Nusantara. Dia hanya seorang guru, gumam Van den Berg sambil menutup bukunya. Apa yang sebenarnya mereka takutkan dari seorang guru? Keesokan paginya, Van den Berg memutuskan untuk bergelenjelan sendiri di sekitar pinggiran kota untuk mengenal medan. Ia sengaja tidak mengenakan seragam kebesarannya agar tidak terlalu mencolok. Meski wajah Eropania tetap membuatnya tampak asing, langkah kakinya membawanya menuju sebuah jalan setapak yang rindang oleh pepohonan beringin dan asam. Di kejauhan, ia melihat sebuah kompleks bangunan yang sederhana, namun sangat luas. Itulah pesantren Shaikhona Khalil. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang takkan pernah ia lupakan. Ratusan santri sedang duduk dengan rapi di bawah naungan atap terbuka. Suara mereka melantunkan bait-bait puisi Arab dan ayat-ayat suci, terdengar seperti dengung ribuan lebah yang teratur. Suara itu tidak memekakan telinga. Justru sebaliknya, suara itu memberikan efek menenangkan yang asing bagi jiwa Van den Berg yang selalu gelisah oleh ambisi militer. Tiba-tiba,
kerumunan itu terbelah dengan sendirinya. Seorang pria tua dengan jubah putih bersih dan sorban yang lilitannya sangat rapi keluar dari dalam bangunan utama. Pria itu tidak membawa senjata, tidak didampingi pengawal bersenjata, dan langkah kakinya sangat ringan, seolah ia tidak menapak di bumi. Namun, aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga Vandenberg yang berjarak cukup jauh pun merasa harus menegakkan punggungnya tanpa sadar. Pria tua itu adalah Sheikhona Khalil. Ia berhenti sejenak, lalu matanya yang teduh namun tajam menatap ke arah kerimbunan pohon tempat Vandenberg berdiri tersembunyi. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Vandenberg merasa seolah seluruh rahasia hatinya terbaca hanya dalam satu tatapan itu. Tidak ada amarah di mata Sheikhona. Hanya ada kedalaman empati yang membuat sang opsir merasa sangat kecil. Sheikhona kemudian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tulus, lalu melanjutkan langkahnya menuju masjid. Vandenberg terdiam di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja melihat kekuatan yang dibicarakan oleh sang kapten kapal kemarin. Itu bukan kekuatan yang mengancam, melainkan kekuatan yang merangkul. Selama beberapa minggu berikutnya, kondisi di Bangkalan berjalan sangat harmonis. Vandenberg mulai menikmati rutinitasnya. Ia sering duduk di tepi pantai, memperhatikan nelayan yang berangkat melaut di bawah pengawasan Sheikhona, yang terkadang berjalan-jalan di pinggir pantai untuk memberikan doa restu bagi para pelaut. Segalanya tampak baik-baik saja. Tidak ada pemberontakan, tidak ada senjata yang dihunus, tidak ada tanda kebencian. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah surat dari pemerintah pusat di Batavia tiba di kantor residen. Surat itu membawa perintah yang dingin dan tegas. Sebuah kebijakan baru mengenai pengelolaan pesisir dan pembatasan aktivitas berkumpul di pesantren harus segera diterapkan demi alasan keamanan wilayah. Vandenberg tahu betul, perintah ini hanyalah awal dari gesekan yang akan menghancurkan ketenangan yang baru saja ia pelajari untuk ia cintai. Ia berdiri di jendela kantornya, menatap ke arah laut yang tenang. Di sana, ia melihat Sheikhona Khalil sedang berdiri sendirian di bibir pantai, memandang ke arah ufuk, seolah sudah tahu bahwa awan gelap segera datang menyelimuti tanah kelahirannya. Vandenberg memegang surat itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia tahu, tugasnya sebagai opsir akan segera berbenturan dengan rasa hormatnya sebagai manusia kepada sang penjaga samudra tersebut. Langit Bangkalan yang biasanya cerah, seolah ikut merasakan ketegangan yang mulai merayap di koridor-koridor kantor residen. Awan mendung menggantung rendah, membawa hawa lembab yang menyesakkan dada. Di atas meja kerja opsir Vandenberg, surat dengan segel lilin merah dari Batavia itu tampak seperti bara api yang siap membakar kedamaian pulau ini. Isinya jelas dan tidak menerima bantahan. Lakukan pembatasan ketat terhadap segala aktivitas di pesisir dan kendalikan pengaruh tokoh agama yang dapat memicu ketidakpatuhan terhadap pajak maritim yang baru. Vandenberg memijat pelipisnya. Ia teringat tatapan teduh Sheikhona Khalil di bawah pohon asam beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin seorang guru yang mengajarkan kedamaian bisa dianggap sebagai ancaman bagi sebuah kekaisaran besar? Namun, sebagai seorang opsir, ia tidak memiliki kemewahan untuk memilih perintah. "Sersan," panggil Vandenberg dengan suara yang terdengar lebih parau dari biasanya. Seorang pria bertubuh tegap dengan kumis melintang masuk dan memberi hormat. "Siap, opsir. Siapkan satu regu. Kita akan menuju kediaman Sheikhona Khalil. Ingat, tidak ada tindakan kasar. Kita hanya akan menyampaikan maklumat dan memastikan tidak ada pengumpulan massa di pinggir laut tanpa izin." Perintah Vandenberg. Matanya menatap tajam ke arah sersan tersebut, seolah memberikan peringatan tersembunyi agar jangan sampai ada satupun tindakan yang melampaui batas. Perjalanan menuju pesantren terasa lebih jauh dari biasanya. Di sepanjang jalan, penduduk yang biasanya menyapa dengan anggukan sopan, kini hanya menunduk dalam-dalam. Ada keheningan yang mencekam, sejenis keheningan yang biasanya mendahului badai besar. Vandenberg merasakan kegelisahan yang hebat. Di pinggangnya, pedang upacara dan sepucuk pistol militer terasa sangat berat, seolah-olah logam-logam itu memiliki nurani yang menolak tugas kali ini. Saat mereka tiba di gerbang luar pesantren, langkah pasukan Vandenberg terhenti. Ratusan santri sedang duduk bersila,
memenuhi jalanan setapak. Mereka tidak menghalangi jalan secara aktif. Mereka hanya ada di sana, tenggelam dalam gumaman doa yang ritmis. Suara zikir itu menyatu dengan deru ombak dari pantai yang tak jauh dari sana, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk para serdadu meremang. Van den Berg turun dari kudanya. Ia berjalan perlahan, menembus barisan santri yang memberikan jalan dengan tenang. Di ujung jalan, dekat sebuah musala kayu yang harum aroma kayu cendana, Sheikhona Khalil sedang duduk tenang. Beliau tidak tampak terkejut, seolah-olah kedatangan pasukan berseragam itu sudah ia baca dalam lembaran waktu yang belum terbuka. Tuan Opsir, suara Sheikhona terdengar lembut, namun memiliki resonansi yang mengisi seluruh ruangan. Anda membawa banyak orang hari ini. Apakah laut sedang kekurangan ikan? Ataukah ada angin yang salah arah? Van den Berg membungkuk sedikit. Sebuah gerak refleks menghormati wibawa di depannya. Kiai, saya datang membawa perintah dari Batavia. Mulai hari ini, setiap perkumpulan di pesisir harus memiliki izin tertulis, dan pajak baru atas kapel-kapel nelayan akan segera diberlakukan. Saya diperintahkan untuk memastikan Anda membantu rakyat memahami aturan ini. Sheikhona terdiam sejenak. Ia menatap ke arah laut yang tampak bergejolak di kejauhan. Laut ini milik Tuhan. Tuan Opsir ikonikan yang ada di dalamnya tidak mengenal pajak. Dan angin yang meniup layar nelayan tidak butuh izin dari siapapun, kecuali Sang Pencipta. Mengapa kalian ingin membelenggu sesuatu yang diciptakan untuk bebas? Ini soal hukum, Kiai. Saya hanya pelaksana, jawab Van den Berg dengan nada membela diri yang lemah. Hukum manusia seringkali melupakan hukum nurani, balas Sheikhona dengan senyum yang menyayat hati. Rakyat saya lapar, Tuan. Jika mereka dilarang melaut atau dibebani oleh beban yang tak sanggup mereka pikul, mereka akan menderita, dan saya tidak bisa diam melihat penderitaan itu. Situasi semakin memanas ketika tiba-tiba seorang pejabat kolonial sipil yang menyertai rombongan, Menir de Wolf, maju dengan langkah angkuh. Ia adalah tipe pejabat yang mengandalkan intimidasi. Cukup omong kosong ini, bentak De Wolf sambil menanjuk-nanjuk ke arah laut. Kami tahu Anda sering mengumpulkan orang di pantai untuk melakukan ritual yang mencurigakan. Jika Anda tidak menghentikannya, kami akan menganggap ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap kerajaan. Sheikhona Khalil tidak bergeming. Beliau justru berdiri perlahan. Tubuhnya yang sepuh tampak sangat perkasa di bawah naungan cahaya sore. Jika kalian merasa memiliki laut ini, silakan ambil. Tapi ketahuilah, laut punya caranya sendiri untuk menjaga kesuciannya. The Wolf, yang merasa tertantang, memerintahkan beberapa serdadu untuk memasang papan peringatan di sepanjang garis pantai dan menyita beberapa perahu nelayan yang bersandar di sana sebagai jaminan pajak. Inilah kejadian penting yang mengubah segalanya. Rakyat mulai merangsek maju, tidak dengan senjata, melainkan dengan teriakan keberatan yang memilukan. Van den Berg segera berdiri di tengah, mencoba melerai. Berhenti, jangan ada yang bergerak, teriaknya. Namun, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Seorang santri muda yang berusaha mempertahankan perahu milik ayahnya, didorong oleh serdadu hingga terjatuh ke pasir. Meski tidak ada luka, kejadian itu memicu gelombang emosi yang luar biasa. Sheikhona Khalil mengangkat tangannya ke udara. Seketika, suasana menjadi sunyi senyap. Angin laut yang tadinya bertiup kencang tiba-tiba berhenti total. Udara terasa beku. Pergilah, Tuan Van den Berg, ucap Sheikhona dengan nada yang sangat dalam dan penuh peringatan. Beritahu atasanmu, laut ini tidak akan menyerah pada kertis-kertis kalian. Dan esok, saat fajar menyingsing, kalian akan melihat siapa sebenarnya yang memegang kendali atas gelombang. Van den Berg mundur dengan perasaan kalut. Ia melihat kemarahan yang tenang di mata Sheikhona, sebuah kemarahan yang jauh lebih menakutkan daripada amukan meriam. Di sisi lain, The Wolf terus mengoceh tentang hukuman dan tindakan tegas. Van den Berg tahu, malam ini kedamaian telah mati, dan esok, sebuah konfrontasi yang tak terbayangkan akan segera dimulai. Saat matahari tenggelam di balik cakrawala, Van den Berg berdiri di balkon kantornya, melihat armada kapal perang Belanda yang mulai bersandar di teluk untuk memperkuat blokade. Di sisi lain pantai, ia melihat titik-titik cahaya obor dari pesantren. Konflik ini bukan lagi sekadar soal pajak. Ini adalah perang antara kekuasaan materi
dan kekuatan spiritual yang tak tertembus. Dan ia berada tepat di tengah-tengahnya, terjepit antara kewajiban yang dingin dan nurani yang mulai bergetar hebat. Matahari terbit dengan warna merah yang tak biasa, seolah membakar permukaan Selat Madura. Kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti daratan, sesuatu yang sangat ganjil bagi wilayah pesisir di musim kemarau. Di dalam benteng, suasana mencekam. Opsir Van den Berg hampir tidak memejamkan mata sepanjang malam. Di atas mejanya, sebuah peta navigasi dan perintah operasional terbaru sudah tergeletak. Lakukan blokade total. Pastikan tidak ada satupun perahu rakyat yang menyentuh air. Dan jemput Shaykhona Khalil untuk dimintai keterangan di markas besar. Ini adalah misi yang mustahil, gumam Van den Berg pada bayangannya di cermin. Ia merapikan seragamnya yang terasa semakin mencekik leher. Tujuannya hari ini jelas. Ia harus membawa Shaykhona sebelum Menir the Wolf dan pasukan meriamnya mengambil alih situasi dengan cara yang lebih kasar. Van den Berg ingin menyelamatkan sang ulama, namun ia juga harus menjalankan tugasnya. Ia menetapkan sebuah misi pribadi, sebuah jalan tengah, di mana ia akan menjemput Shaykhona dengan cara yang paling terhormat, agar ketegangan tidak pecah menjadi kerusuhan besar. Namun, perintangan pertama muncul, bahkan sebelum ia keluar dari gerbang benteng. Kabut yang menyelimuti bangkalan bukan sekadar uap air biasa. Kabut itu begitu pekat hingga jarak pandang hanya tersisa 2 langkah. Para kuda meringkik ketakutan, menolak untuk bergerak maju. "Ayo, maju!" teriak Sersan. Namun, kuda-kuda itu justru mundur, seolah melihat jurang yang tak terlihat di depan mereka. Van den Berg terpaksa turun dari kuda. "Kita jalan kaki, ikuti garis pantai," perintahnya. Rintangan berikutnya lebih aneh lagi. Saat mereka berjalan menuju arah pesantren, setiap kali Van den Berg mencoba melihat kompas di tangannya, jarum penunjuk itu berputar dengan liar, tak tentu arah. Seolah-olah magnet bumi di tempat itu telah lenyap. Atau mungkin, ada kekuatan lain yang sedang membelokkan arah ruang dan waktu. "Opsir, kita sudah berjalan setengah jam. Tapi mengapa pohon beringin itu tetap ada di samping kita?" tanya seorang serdadu dengan wajah pucat. Van den Berg berhenti. Ia tersentak. Benar saja. Mereka seolah berjalan di tempat. Pesantren, yang biasanya hanya berjarak 15 menit berjalan kaki, kini terasa seperti berada di ujung dunia yang tak tergapai. Hutan dan jalan setapak seolah berubah menjadi labirin yang hidup, menyesatkan setiap langkah yang didasari oleh niat untuk mengintimidasi. "Kalian semua, diam!" teriak Van den Berg. Ia mengatur napasnya. Ia teringat kata-kata Shaykhona tentang hukum nurani. Ia kemudian melepas sarung tangan kulitnya dan meletakkan tangannya di atas tanah. "Saya datang bukan untuk merusak, saya datang untuk berbicara," bisiknya dalam hati. Sebuah doa kecil dari seorang skeptis yang mulai percaya pada hal-hal yang tak terlihat. Secara ajaib, kabut mulai menipis di hadapannya saja, membentuk sebuah lorong cahaya yang mengarah langsung ke bibir pantai. Van den Berg berlari mengikuti jalur itu, meninggalkan pasukannya yang masih kebingungan di belakang. Ia harus mencapai Shaykhona sebelum kapal-kapal perang di Teluk mulai melancarkan intimidasi mereka. Sesampainya di pantai, pemandangan luar biasa menyambutnya. Ratusan nelayan berdiri di pasir, dengan wajah penuh kecemasan. Di tengah mereka, Shaykhona Khalil sedang berdiri tenang, menatap ke arah armada kapal Belanda yang mulai bergerak mendekat di tengah laut. Kapal-kapal itu tampak besar dan angkuh dengan layar yang mengembang sempurna dan lubang-lubang meriam yang terbuka lebar. "Kiai," seru Van den Berg sambil terengah-engah, "tolong, ikutlah bersama saya ke markas. Ini demi keselamatan Anda." Kapal-kapal itu, mereka tidak akan segan untuk bertindak jika kalian tetap mencoba melaut. Shaykhona menoleh perlahan. Wajahnya sangat tenang, seolah ia sedang melihat anak kecil yang mengkhawatirkan hal sepele. "Tuan Opsir, Anda telah berjuang keras melawan kabut tadi hanya untuk menyampaikan pesan ini. Saya menghargai niat baik di dalam hati Anda yang terjepit. Lalu kenapa Anda masih di sini? Mengapa membiarkan orang-orang ini berkumpul? Ini dilarang." Van den Berg mulai frustrasi. Rintangan terberatnya bukanlah kabut atau kompas yang rusak, melainkan keteguhan hati seorang pria tua yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun.
terhadap kekuatan duniawi. Rakyat saya ingin makan, Tuan, dan laut ini adalah meja makan yang disediakan Tuhan untuk mereka. Jika kalian menutup jalan menuju meja makan ini, maka kalian sedang menantang Sang Penyedia hidup. Jawab Shaikhona dengan suara yang menggetarkan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, dari arah laut, sebuah sinyal suar ditembakkan dari kapal utama. Itu adalah peringatan terakhir. Kapal-kapal perang itu mulai berputar, memosisikan lambung mereka agar meriam-meriam besar itu tepat mengarah ke kerumunan di pantai. Vandenberg melihat Meneer de Wolf berdiri di atas geladak kapal terjauh melalui teropongnya. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pihak kolonial akan menunjukkan kekuatannya. Rintangannya kini berubah menjadi hitungan detik. Kiai, saya mohon, sekali ini saja. Mundurlah, pinta Vandenberg, dengan nada yang hampir menyerupai tangisan. Shaikhona Khalil tersenyum lembut. Ia melepaskan tasbih dari pergelangan tangannya. Tuan Opsir, Anda telah menjalankan tugas Anda dengan baik. Sekarang, biarkan saya menjalankan tugas saya sebagai penjaga tanah ini. Lihatlah ke laut dan jangan pejamkan matamu. Ia tidak mundur selangkah pun saat moncong meriam di tengah laut mulai mengeluarkan asap putih, tanda bahwa sumbu telah disulut. Di detik itu, Vandenberg merasa dunianya runtuh. Ia gagal menghalangi konfrontasi. Ia gagal meyakinkan atasan-atasannya. Dan ia gagal menyelamatkan ulama yang ia hormati. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia melihat Shaikhona mengangkat tangan kanannya dengan tenang ke arah cakrawala, seolah-olah sedang menyapa sahabat lama yang datang dari kedalaman samudra. Seluruh rintangan fisik yang dihadapi Vandenberg sejak pagi tadi terasa kecil dibandingkan dengan apa yang akan ia saksikan selanjutnya. Sebuah klimaks yang akan menguji seluruh logistik dan akal sehatnya sebagai seorang opsir didikan Eropa. Asap putih tipis yang mengepul dari moncong-moncong meriam di kapal-kapal perang, bagai hembusan napas naga raksasa yang siap memuntahkan api. Bunyi klik dari mekanisme penembakan yang terdengar hingga ke pantai, diikuti oleh pekikan ketakutan para nelayan. Beberapa di antara mereka sudah berlutut sambil memanjatkan doa, sementara yang lain memeluk erat anak-anak mereka. Di tengah kekacauan emosi itu, hanya Shaikhona Khalil yang berdiri tegak dan tenang, matanya menatap lurus ke arah armada Belanda. Opsir Vandenberg merasakan jantungnya berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia telah gagal. Seluruh upayanya untuk meredakan ketegangan, untuk mencari jalan tengah, semuanya sia-sia. Perintah tembak sudah diberikan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia tahu betul konsekuensinya. Kekerasan akan meledak, dan sejarah akan mencatatnya sebagai bagian dari tragedi. Kiai, menunduklah, teriak Vandenberg. Secara refleks, ia sendiri menutupi kepalanya dengan lengan. Ia tidak peduli lagi dengan pangkat atau aturan militer. Yang ia pedulikan hanyalah keselamatan sosok suci di depannya. Namun, Shaikhona Khalil tetap tak bergeming. Seolah tubuhnya adalah pilar kokoh yang takkan tergoyahkan oleh guncangan apapun. Udara di pantai terasa berat, seakan alam semesta ikut menahan napas. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Doom, 3 meriam terbesar melepaskan proyektilnya secara bersamaan. Bola-bola besi itu melesat membelah udara dengan kecepatan tinggi, menciptakan jejak asap kelabu yang memanjang. Targetnya jelas. Area pesisir tempat Shaikhona dan para nelayan berdiri. Meneer de Wolf di atas kapal tersenyum puas. Biarkan mereka tahu siapa yang berkuasa di lautan ini, serunya dengan nada kemenangan. Ia percaya, setelah ledakan ini, semua perlawanan akan musnah, dan Madura akan tunduk sepenuhnya. Vandenberg memejamkan matanya rapat-rapat. Ia tidak ingin melihat kengerian yang akan terjadi. Pikirannya dipenuhi gambaran mengerikan tentang pecahan kayu, pasir yang berhamburan, dan tubuh-tubuh yang tak berdaya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada seragam yang ia kenakan, dan pada sistem yang memaksanya menjadi bagian dari kekejaman ini. Namun, beberapa detik berlalu, dan ledakan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Perlahan, Vandenberg memberanikan diri membuka matanya. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Bola-bola meriam itu,
Mereka tidak menghantam pantai. Mereka tidak meledak di air. Ketiga proyektil raksasa itu seolah membeku di udara. Hanya beberapa meter di atas kepala Sheikhona Khalil. Mereka melayang, berputar pelan, seolah digantung oleh benang tak kasat mata. Para nelayan yang tadinya ketakutan kini mendongak. Mata mereka terbelalak tak percaya. Desas-desus doa dan takbir mulai terdengar, namun kali ini bukan doa ketakutan, melainkan doa kekaguman. Sheikhona Khalil tetap tenang. Ia mengangkat tangan kanannya lebih tinggi, menggerakkannya perlahan, seolah membelai sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, sebuah keajaiban yang lebih luar biasa terjadi. Bola-bola meriam yang menggantung di udara itu mulai berubah wujud. Logam keras itu melunak, permukaannya mengerut, dan secara perlahan mereka menjelma menjadi butiran-butiran kayu yang halus dan berwarna coklat gelap. Klik, 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 klik. Satu persatu, butiran-butiran kayu itu terlepas dari bentuk meriamnya, jatuh lembut ke permukaan air laut, menciptakan riak-riak kecil yang damai. Suara yang terdengar bukanlah ledakan yang memekakan, melainkan suara lembut benda ringan yang menyentuh air. Van den Berg menatap butiran-butiran itu, lalu ke arah Sheikhona, dan kembali ke butiran-butiran yang mengambang di air. Ia mengenali bentuknya. Itu adalah biji tasbih. Rangkaian tasbih yang biasa dipakai para ulama untuk berzikir. Meriam-meriam penghancur itu telah diubah menjadi alat zikir. Di atas kapal, Menir the Wolf membelalakan matanya. Rahangnya jatuh. Ia menggosok-gosok matanya. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apa-apaan ini? Tembak lagi! Tembak mereka! Kenapa tidak meledak? Teriaknya, histeris. Namun, para prajurit artileri di bawahnya kini tampak bingung dan pucat. Mereka tahu, ini bukanlah kesalahan teknis. Ini adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Van den Berg merasakan lututnya lemas. Ia tidak bisa lagi berdiri. Semua rasionalitas, semua ilmu yang ia pelajari di akademi militer, semua kerangka berpikirnya tentang dunia, runtuh seketika di hadapan pemandangan ini. Ini adalah titik nadir, bukan karena kekalahan fisik, melainkan karena kehancuran ego dan pemahaman bahwa ada kekuatan yang jauh melampaui segala perhitungan manusia. Ia mendongak, menatap Sheikhona Khalil. Sang ulama kini melangkah maju lagi. Kali ini bukan hanya ke batas air, melainkan ke atas permukaan air itu sendiri. Langkahnya ringan, jubah putihnya tidak basah sedikit pun. Ia berjalan di atas gelombang yang tenang, seolah permukaan laut adalah lantai padat yang kokoh. Di tengah laut, Sheikhona berhenti. Beliau membalikkan badannya, menatap langsung ke arah kapel-kapel perang Belanda. Tidak ada amarah, hanya ada ketenangan yang menggetarkan. Beliau mengangkat tangan kanannya sekali lagi. Kali ini bukan untuk mengubah proyektil, melainkan untuk memberikan isyarat. Sebuah isyarat tanpa kata, namun penuh makna. Angin laut yang tadinya mati, kini berhembus kencang kembali, membawa aroma garam yang lebih kuat. Namun, angin itu hanya menghempas kapal-kapal Belanda, membuat mereka oleng dan tak bisa bergerak maju. Di atas geladak kapal, Menir the Wolf dan para serdadu lainnya tampak seperti patung yang membeku, tak berdaya menghadapi keajaiban yang tak terlukiskan ini. Van den Berg merasa air mata hangat mengalir di pipinya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan, kekaguman, dan mungkin juga pertobatan. Ia melihat Sheikhona Khalil berjalan kembali ke pantai, masih di atas air, meninggalkan jejak butiran tasbih yang mengambang sebagai saksi bisu keajaiban yang baru saja terjadi. Ia tidak lagi memikirkan karirnya, pangkatnya, atau perintah dari Batavia. Di hadapannya, kebenaran sejati telah terungkap. Ia menjatuhkan diri berlutut di pasir, melepaskan pedang dan pistol dari pinggangnya, membiarkan semuanya tergeletak begitu saja. Ia tidak lagi ingin menjadi bagian dari sistem yang memuja kekuatan material. Jiwanya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan duniawi. Ia hanya ingin menjadi saksi dari kebesaran yang telah ia saksikan. Suasana di pesisir Bangkalan mendadak senyap. Sebuah kesunyian yang terasa sakral. Opsir Van den Berg masih bersimpuh di atas pasir. Jemarinya gemetar saat ia memungut salah satu butiran kayu yang terdampar di dekat kakinya. Itu benar-benar kayu tasbih halus,
beraroma harum, dan memiliki serat yang sempurna. Tidak ada jejak mesiu. Tidak ada hawa panas sisa ledakan. Logika militernya telah hancur lebur, digantikan oleh rasa takjub yang menyesakkan dada. Di tengah laut, armada Belanda tampak kacau. Kapal-kapal besar itu, yang biasanya begitu perkasa, menguasai samudra, kini tarimbang-ambing, tanpa arah. Layar-layar mereka mendadak layu, meski angin bertiup kencang, dan kemudi mereka seolah terkunci oleh tangan-tangan gaib. Menir de Wolf, yang tadinya berteriak penuh amarah, kini terduduk lemas di geladak kapal utama. Wajahnya sepucat kertas. Keangkuhan yang ia bawa dari Batavia lenyap, digantikan oleh ketakutan primitif manusia saat berhadapan dengan kekuatan yang melampaui batas nalar. Shaykhona Khalil, yang masih berdiri dengan tenang di atas permukaan air laut, perlahan memutar tubuhnya. Langkah kakinya yang ringan kembali menyusuri permukaan gelombang menuju daratan. Setiap langkahnya tidak menimbulkan percikan, melainkan riak cahaya yang meluas. Para nelayan dan santri yang menyaksikan kejadian itu serentak bersujud syukur. Tidak ada sorak-sorai kemenangan yang angkuh. Yang ada hanyalah isak tangis haru dan lantunan zikir yang menggetarkan udara. Saat kaki Shaykhona kembali menyentuh pasir pantai, Vandenberg merangkak mendekat. Ia tidak lagi peduli pada harga diri sebagai seorang perwira kerajaan Belanda. Ia melepaskan topi pet militernya dan menundukkan kepala sedalam-dalamnya. "Kiai," suara Vandenberg tercekat di tenggorokan. "Apa yang baru saja saya saksikan? Bagaimana mungkin peluru-peluru itu?" Shaykhona Khalil menatap sang opsir dengan tatapan yang sangat lembut. Tatapan seorang ayah kepada anaknya yang baru saja menyadari kesalahannya. Beliau mengulurkan tangan, menyentuh bahu Vandenberg dengan penuh keramahan. "Tuan opsir," ucap Shaykhona dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Besi dan mesiu adalah ciptaan manusia yang terbatas. Namun, doa dan ketulusan adalah bahasa semesta yang langsung didengar oleh Sang Pencipta. Janganlah heran jika laut dan angin tunduk pada Perinonia, karena dialah yang memiliki segalanya." Vandenberg mendongak, matanya berkaca-kaca. "Saya membawa perintah untuk menangkap Anda, Kiai. Saya membawa perintah untuk menindas rakyat ini. Tapi hari ini, saya justru merasa seolah sayalah yang baru saja dibebaskan dari penjara pikiran saya sendiri." Shaykhona tersenyum tipis. Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam kemenangan perang, melainkan dalam perdamaian jiwa. Hari ini, tidak perlu ada yang ditangkap, dan tidak perlu ada yang terluka. Tak lama kemudian, sebuah sekoci diturunkan dari kapal utama Belanda. Namun, alih-alih membawa pasukan bersenjata, sekoci itu membawa pesan perdamaian. Menir de Wolf, melalui perantaranya, menyatakan penarikan mundur blokade untuk sementara waktu karena kendala teknis yang tak terjelaskan. Namun, semua orang di pantai itu tahu bahwa itu bukanlah kendala teknis. Itu adalah pengakuan atas kekalahan spiritual yang mutlak. Vandenberg mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia berdiri, lalu menghadap ke arah pasukannya yang masih terpaku di kejauhan. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia memberikan perintah terakhirnya sebagai seorang opsir di tempat itu. "Hentikan semua blokade. Kembalikan perahu-perahu nelayan kepada pemiliknya. Laporkan ke Batavia bahwa rakyat Madura adalah rakyat yang damai. Dan tidak ada ancaman apapun di sini, kecuali kesalahpahaman kita sendiri." Para Sekhdadu, yang juga telah menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang membantah. Mereka bergerak dengan cepat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membantu para nelayan menurunkan kembali perahu-perahu yang sempat disita. Suasana ketegangan berganti menjadi harmoni yang luar biasa. Para serdadu dan rakyat lokal kini bekerja bahu-membahu di bawah pengawasan teduh Shaykhona Khalil. Sore itu ditutup dengan pemandangan yang tak terlukiskan indahnya. Nelayan-nelayan Bangkalan kembali melaut untuk mencari nafkah. Kapal-kapal Belanda bergerak menjauh menuju Cakrawala tanpa melepaskan satu pun tembakan lagi. Dan Shaykhona Khalil kembali ke pesantrennya dengan diikuti oleh ratusan santri yang berjalan penuh khidmat. Vandenberg berdiri di bibir pantai, memandangi tasbih kayu yang tadi ia pungut. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke markas besar malam itu. Ia ingin tinggal sebentar lagi
ingin belajar lebih banyak tentang kedamaian yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, ia merasa hatinya benar-benar pulang. Ia telah menemukan sebuah akhir yang bahagia, bukan melalui penaklukan, melainkan melalui penyerahan diri pada kebenaran yang lebih tinggi. Malam pun jatuh di Bangkalan. Namun kali ini kegelapan tidak terasa menakutkan. Di kejauhan, lampu-lampu minyak dari pesantren mulai menyala, bersaing dengan bintang-bintang di langit, menandakan bahwa cahaya ilmu dan iman akan selalu lebih terang daripada api peperangan manapun. Puluhan tahun telah berlalu sejak peristiwa ajaib di pesisir Bangkalan itu. Dunia telah banyak berubah. Mesin-mesin uap telah digantikan oleh teknologi yang lebih maju, dan pita-pita kekuasaan telah digambar ulang. Namun, di sebuah rumah kecil yang asri di pinggiran kota Utrecht, Belanda, waktu seolah berhenti berputar di dalam sebuah ruang kerja yang penuh dengan buku-buku tua dan aroma kayu cendana. Di sana, seorang pria tua dengan rambut putih yang rapi duduk di kursi goyangnya. Ia adalah Hendrik van den Berg, mantan opsir kerajaan yang kini menghabiskan masa tuanya dengan menulis memoir. Di lehernya, tidak ada lagi medali-medali militer yang berat. Sebagai gantinya, ia sering terlihat menggenggam sebuah butiran kayu coklat tua yang permukaannya sudah halus karena sering diusap sebutir. Tasbih yang ia pungut dari pasir pantai Madura bertahun-tahun silam. Di hadapannya, seorang pemuda berusia 20 tahun, cucunya yang bernama Julian, mendengarkan dengan mata tak berkedip. Julian adalah mahasiswa sejarah yang selalu haus akan kisah-kisah nyata tentang keberanian dan kemanusiaan. Kakek, suara Julian memecah keheningan. Apakah semua itu benar-benar terjadi? Maksudku, secara saintifik, bagaimana mungkin peluru meriam berubah menjadi kayu? Hendrik tersenyum. Sebuah senyuman yang memancarkan kedamaian yang mendalam. Julian, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diukur dengan penggaris atau ditimbang dengan neraca laboratorium. Sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, tetapi keajaiban menjelaskan siapa yang menggerakkan alam itu sendiri. Apa yang kulihat hari itu bukan sekadar fenomena fisik, melainkan sebuah pesan. Ia menghela napas panjang, menatap keluar jendela yang menampilkan musim gugur Eropa. Namun pikirannya melayang kembali ke Selat Madura yang hangat. Pelajaran terpenting yang kudapat dari Syekhona Khalil bukan tentang bagaimana ia menghentikan peluru, lanjut Hendrik, tetapi tentang bagaimana ia menghentikan kebencian di dalam hatiku. Ia mengajarkan bahwa kekuatan yang paling menghancurkan bukanlah meriam, melainkan kesombongan. Dan kekuatan yang paling membangun bukanlah benteng, melainkan rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Hendrik menceritakan bagaimana setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk pensiun dini dari dinas militer. Ia tidak bisa lagi memanggul senjata terhadap orang-orang yang hanya ingin beribadah dan mencari nafkah dengan tenang. Ia menghabiskan sisa tugasnya di Hindia Belanda dengan menjadi penengah, seorang diplomat yang lebih banyak mendengarkan daripada memerintah. Ia menjadi sahabat bagi banyak tokoh lokal, membawa pesan bahwa di balik seragam yang kaku, ada hati manusia yang bisa saling memahami. Syekhona Khalil adalah mercusuar, gumam Hendrik. Beliau menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu mengancam untuk dihormati. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menundukkan badai, baik badai di lautan maupun badai di dalam jiwa manusia yang penuh amarah. Cerita rakyat tentang karomah Syekhona Khalil menaklukkan lautan dan penjajah ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar legenda fiksi bagi Hendrik dan bagi ribuan orang yang pernah mendengar kisahnya. Ini adalah pengingat abadi tentang kedaulatan Tuhan dan martabat manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa penjajahan sesungguhnya terjadi ketika satu, manusia merasa lebih mulia dari manusia lainnya sehingga merasa berhak menindas, dan perlawanan sejati adalah ketika seseorang tetap berdiri teguh di atas prinsip kebenaran dengan cara-cara yang mulia, tanpa harus kehilangan kemanusiaannya. Julian, Hendrik memegang tangan cucunya. Ingatlah ini, dunia ini luas, dan kau akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda keyakinan darimu. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia pegang di tangannya,
Tapi lihatlah apa yang ia simpan di hatinya. Syaikhona tidak pernah membenci kami sebagai manusia. Beliau hanya menentang ketidakadilan yang kami bawa, dan itulah yang membuatnya tak terkalahkan. Matahari mulai terbenam di Utrecht, menyisakan semburat jingga yang mengingatkan Hendrik pada sore yang magis di Bangkalan. Ia menutup buku catatannya dengan perasaan lega. Tugasnya menceritakan kebenaran telah selesai. Kisah Syaikhona Khalil akan terus hidup, melintasi batas negara dan generasi. Ia akan diceritakan di surau-surau kecil di pelosok desa, di ruang-ruang kelas universitas, hingga ke ruang tamu di negeri seberang. Sebuah kisah tentang tasbih yang lebih kuat dari peluru, tentang doa yang lebih dahsyat dari meriam, dan tentang seorang hamba Tuhan yang berjalan di atas gelombang untuk membawa pesan perdamaian bagi seluruh alam. Hendrik memejamkan matanya, mulutnya komat kamit menirukan zikir yang dulu ia dengar di pesisir Madura. Di bawah sinar bulan yang mulai muncul, butiran tasbih di tangannya tampak berkilau, seolah menyimpan cahaya abadi dari sebuah tanah suci di ujung timur, tempat di mana laut dan langit pernah tunduk pada ketulusan seorang guru.